Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Tabalong mempunyai luas wilayah 394.600 hektar yang terbagi atas 12 kecamatan, 13 kelurahan, dan 121 desa. Pada tahun 2023, luas area perkebunan di Kabupaten Tabalong terbagi menjadi beberapa jenis. Tanaman karet merupakan komoditas utama dan memiliki area terluas, yaitu 69.035,22 hektar. Tanaman kelapa seluas 1.879 hektar. Kemiri seluas 488 hektar dan aren seluas 457,42 hektar. Pada tahun 2020 hingga 2023, populasi hewan ternak jenis ayam ras pedaging berada pada urutan teratas dengan jumlah 9.394.715, disusul dengan jenis lain dengan rincian sebagai berikut. Jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Tabalong. Selamat datang di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong dengan visi berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan demi kesejahteraan masyarakat. Perkebunan merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Tabalong dengan didukung teknologi dan sumber daya manusia yang terdidik. Diharapkan dapat mewujudkan produk yang berkualitas, unggul, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Peternakan mempunyai peran penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Ada 4 hal strategis yang menjadi fokus kami. Yang pertama, menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pendapatan dan kesempatan kerja. Yang ketiga, usaha peternakan yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Yang keempat, pengentasan kemiskinan masyarakat peternak. Untuk mendorong percepatan pembangunan perkebunan dan peternakan, perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk dapat bersinergi dalam mewujudkan masyarakat pekebun dan peternak yang lebih berkualitas. Secara garis besar, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertugas untuk menekan angka kesakitan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ternak. Ada beberapa program yang telah dilaksanakan, diantaranya pelayanan kesehatan hewan melalui suntik vitamin, antibiotik, dan vaksinasi. Melaksanakan vaksinasi hewan strategis yaitu ND dan Jembrana. Penyakit Jembrana merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan hanya dapat ditularkan di antara sapi Bali. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung atau melalui lalat. Pencegahan penyakit zoonosis atau rabies dari inovasi pakar suntik. Petugas UPT Puskeswan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong melakukan penyuntikan vaksin rabies pada anjing dan kucing di wilayah yang rentan penularan rabies. Pelayanan vaksin rabies gratis juga dapat diberikan pada hewan rentan lainnya seperti kera dan musang. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong memberikan layanan USG untuk hewan ternak yang bunting. Layanan USG ini dapat dimanfaatkan masyarakat melalui inovasi lambayan artis atau layanan mobil keliling kesehatan hewan gratis. Dengan alat tersebut, petugas kesehatan hewan bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan akurat terkait kondisi ternak yang bunting serta meminimalisir resiko kegagalan dalam proses kebuntingan hewan ternak. Untuk menjamin keamanan pangan khususnya hewan ternak, akan diberikan tanda khusus berupa barcode apabila hewan ternak telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat dengan aman untuk dikonsumsi.
Di samping itu, Disbunak Tabalong juga mengelola rumah potong hewan untuk menjamin hewan yang dipotong halal, aman, dan sehat untuk dikonsumsi. Masyarakat dapat memanfaatkan rumah potong hewan yang dikelola Disbunak Tabalong. Pembentukan kelompok tani peduli api bertugas untuk pencegahan dan pengendalian dini kebakaran hutan dan lahan. Sampai tahun 2024, sudah ada 10 kelompok tani yang diberikan pelatihan untuk menjadi relawan serta diberikan fasilitas pemadam api sederhana dan dapat dibawa kemana-mana. Selain itu, ada program asuransi usaha ternak sapi. Untuk memberikan jaminan kepada peternak sapi, pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengasuransikan lebih dari 600 ekor ternak sapi pada tahun 2023 sebagai jaminan perlindungan dari resiko kematian dan kehilangan sapi. Apabila ada peternak yang mengalami musibah kematian hewan ternak, maka akan di-cover dari asuransi yang bernilai 10 juta per ekor, di mana premi atau pembayarannya itu ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, ada pengendalian penyakit pada tanaman perkebunan, memberikan pelatihan terkait penyakit tanaman perkebunan khususnya karet, seperti gugur daun, jamur akar putih, kering alur sadap, di mana petani diajarkan untuk mengenalinya, ciri-ciri penyakit dan penanggulangannya, hingga nantinya petani tersebut dapat memberikan obat-obatan yang tepat. Bertugas meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dan peternakan. Untuk mencapai target tersebut, kunci utamanya adalah dukungan untuk prasarana pertanian. Beberapa program yang telah dilaksanakan ialah pembangunan unit pengolahan pupuk organik di Desa Kambitin Raya pada tahun 2023. Sebelumnya, kelompok tani memanfaatkan limbah kotoran sapi dengan membuat pupuk organik. Tetapi karena keterbatasan tempat dan peralatan, sehingga hasil pengolahan pupuk belum maksimal. Dulunya kapasitas cuma 300 atau cuma 150 yang dulu. Jadi sekarang sampai 500 karung per bulan. Jadi sapi ini hasilnya nggak cuma hasil daging atau jual sapi. Jadi sapinya belum berhasil, sudah menghasilkan pupuknya. Jadi pupuknya itu berputar untuk pupuk rumput, untuk pupuk macam-macam. Di kebun bisa, sayur bisa. Lain sekarang kan kimia itu kan sulit. Bisa efeknya bisa ke manusia juga. Kalau organik nggak ada efeknya. Malah sekarang digalakkan pupuk organik sekarang. Dengan berdirinya unit pengolahan pupuk organik, anggota kelompok dapat meningkatkan produksi pupuk organik dengan kualitas pupuk yang semakin baik. Pupuk organik tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Pada tahun 2024, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong juga telah membangun 1 unit pengolahan pupuk organik di Kecamatan Haruai, 4 kandang komunal sapi, 1 kandang komunal kambing, dan 1 kandang komunal itik. Kegiatan lain yaitu pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan produksi perkebunan dan peternakan. Pada tahun 2024 diperkirakan jalan produksi perkebunan yang dibangun adalah sepanjang lebih dari 2.300 meter yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tabalong. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, produktivitas karet terus mengalami penurunan. Ini merupakan dampak dari terserangnya penyakit gugur daun yang masih terjadi sampai saat ini. Ketidakpastian produksi dan harga yang diterima petani menjadi fokus penting bidang sarana untuk membuat program yang sesuai dengan topografi dan basic keahlian petani, dan tentunya memiliki peluang untuk dikembangkan. Terkait permasalahan di atas, bidang sarana merencanakan program yang dapat mendukung peningkatan pendapatan petani tanpa meninggalkan komoditi karet dengan mengkombinasi komoditi lain seperti kopi, ternak sapi,
ternak kambing, dan unggas serta tidak menutup kemungkinan mengarah ke komoditi sawit. Program-program tersebut diharapkan dapat mendukung Tabalong sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Ya, alhamdulillah ada pendapatan tambahan lah dari kopi. Jadi dari kegiatan menyadap karet, kemudian ada tambahan dari kopi selain buah-buahan itu. Kalau buah-buahan itu tahunan. Kalau kopi bisa setiap minggu bisa kita panen. Kalau kopi sudah lumayan, kalau ditotalkan bisa mencapai ratusan kilo sudah per bulannya. Ya, kemarin tuh ada yang kurang sedikit Bang, 80 kilo, ada yang lebih 120 kilo. Ya kalau yang petik biasa tuh biasanya banyak Bang pesanan yang mau. Ya, soalnya harganya lebih murah. Ya, sekitar 45-an lah per kilonya. Ya, kalau yang petik merah kita sudah menjual anak 70 per kilonya. Ya, yang kita olah yang 70.000 itu yang kita olah produk. Dengan komitmen serta pelaksanaan program yang tepat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong siap mewujudkan perkebunan dan peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan.